kita bisa bilang coaching dan mentoring gitu ya. Ini coaching dan mentoring. Jadi dia bukan peningkatan kompetensi di sini, tapi akhirnya juga dia meningkatkan pemahaman. Nah, kalau dia BIMLAT, baru dia di sini dia peningkatan kompetensi, maka harus diadakan pelatihan dan bimbingan gitu ya. Oke, ini laporan saja, ini contoh-contoh saja gitu ya. Ini contoh laporan, misalkan laporan tahun 2021, tadi 2020. Ini 2021-nya. 2021 kita teruskan saja, yang dibutuhkan apa? Misalkan RPP satu halaman, tapi blended learning. Kalau tadi kan PJJ full gitu ya. Tapi blended learning. Oke, tetap menggunakan aplikasi daring. Ini contoh-contoh. Nah, ini instrumen pendukung. Jadi instrumen pendukung RPP satu halaman kita buat sendiri, kita sesuaikan gitu. Contohnya apa? Bla bla, kita ikuti aturan, bla bla bla. Yang penting menggunakan aplikasi daring. Kegiatan pembelajarannya, misalkan kita kasih ke guru-guru. Oh, ini kita supervisi proses pembelajarannya. Menggunakan aplikasi daring atau tidak gitu. Nah, biasanya kan menggunakan WA group saja gitu. Oke, nanti lihat lagi misalkan untuk sarana. Kita lihat sarana yang kaitannya dengan COVID gitu ya. Kira-kira ada nggak di sana aturan wajib masker? Terus ada nggak alat screeningnya? Terus sediakan nggak cuci tangannya? Kita bisa lihat dari mana? Observasi, kita bisa gunakan WA-nya, kita video call di sana, bisa untuk kita lakukan itu. Oke, jadi Bapak Ibu, yang penting pengawas saat ini adalah memiliki keterampilan abad 21. Bagaimana itu ya, apa keterampilan abad 21 itu ya, bagaimana cara berpikir pengawas. Bagaimana pengawas bisa kreatif sekarang, bagaimana pengawas bisa inovatif. Artinya bagaimana pengawas itu bisa menyelesaikan masalah di tempat tugasnya, di madrasah binaannya. Jadi nggak ada lagi cerita sekarang pengawas yang tidak bisa mencarikan solusi buat solusi masalah yang timbul, yang ada di madrasah binaannya, baik dalam melakukan pembinaan terhadap guru atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang selanjutnya adalah bagaimana pengawas itu bekerja. Jadi cara bekerja pengawas itu bagaimana? Selalu berkomunikasi, selalu membangun jaringan, gitu ya. Jadi tidak bisa kita sekarang kerja itu sendiri-sendiri, diam aja tanpa membangun jaringan, itu nggak bisa. Gitu. Oke, kolaborasi, kita harus bangun tim. Tim kita siapa? Misalkan kita punya APSI, kita punya Korwas, kita punya Pokjawas, kita punya macam-macam nanti. Ada MGMP, dan lain-lain gitu ya. Terus sarana kerjanya juga harus menyesuaikan dengan abad 21. Misalkan apa? Di sini kita harus mampu literasi informasinya harus bisa. Datanya, literasi TIK ICT-nya. Dalam arti di sini adalah digitalisasi gitu ya, daring, digitalisasi itu harus mampu gitu. Terus yang selanjutnya lah ya bagaimana kita berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan dinas, dengan kanwil dan lain-lain. Ini harus kita punyai cara berpikir, cara bekerja, sarana kerja dan cara hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu ada kasusnya kasus Nokia. Jadi jangan sampai kita berpikir nggak perlu itu transformasi digital. Ini kasusnya kasus Nokia Bapak Ibu. Jadi Nokia itu contoh mutlak kegagalan pemimpin. Kalau kita bisa bilang ini contoh mutlak kegagalan pengawas misalkan. Contoh mutlak kegagalan pemimpin perusahaan besar, dia besar. Itu pengawas Nokia itu besar. Tapi tidak responsif terhadap perubahan. Dalam hal ini adalah inovasi teknologi, gitu ya. Jadi kenapa dia gagal gitu ya? Iya, karena CEO ya kalau kita bilang ini
ya eksekutifnya lah di apa namanya jajaran eksekutif di perusahaan itu menganggap perubahan teknologi itu nggak penting. Jadi ada kata-kata salah satu CEO-nya itu kan Stephen Elop itu mengatakan Android itu semut kecil merah yang mudah digencet mati. Artinya dia tidak terlalu memerlukan, tidak terlalu care dengan atau tidak terlalu apa ya biarkan saja itu Android. Masalahnya yang muncul saat itu adalah Android. Nah, sedangkan Nokia saat itu menggunakan Symbian gitu ya. Jadi bukan Android. Akhirnya apa? Akhirnya dia kalah. Dia kalah oleh Samsung, dia kalah oleh Xiaomi, dia kalah oleh Oppo, dia kalah oleh lain-lain gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu lihat kira-kira di toko-toko atau di mall-mall itu ada nggak sekarang Nokia? Ada pun 1-2 gitu ya. Jadi padahal awal itu Nokia itu paling besar itu perusahaan besar. Karena dia tidak respon terhadap perubahan tergeser oleh yang lain. Nah, kita nanti pengawas seperti itu juga. Jadi pengawas itu jangan sampai gagal mutlaknya bagaimana? Ya kalau pengawas tidak responsif terhadap perubahan, misalkan apa? Sekarang kita menggunakan dulu sebelum COVID kita kan masih tatap muka, gitu ya. Setelah COVID kita pakai apa? Masih tatap muka, berarti gagal total itu. Gagal total. Jadi pas COVID ya harus kita menggunakan daring gitu kan. Nah, kalau daring ini basisnya adalah digital. Gitu. Ini bagi yang daerah-daerah yang zona merah yang tidak boleh tatap muka gitu ya. Oke, itu kasus Nokia. Jadi dari kasus Nokia itu kita harus berubah. Gitu ya. Perubahan apa? Perubahan mindset. Apa saja perubahan mindset cara berpikir kita itu? Satu yang harus kita rubah adalah kalau bisa kalau kita apa yang dapat dilakukan oleh teknologi maka jangan lagi dikerjakan secara manual. Jadi sekarang ini menuntut kita untuk melakukan pengawasan daring. Jadi tidak ada lagi kata Bapak Ibu melakukan pengawasan secara manual tatap muka gitu. Karena memang di daerah kita misalkan ada dalam zona merah yang tidak boleh tatap muka, kecuali mungkin yang tidak zona merah. Nah, tidak zona merah bisa blended di situ ya, bisa blended gitu. Saya berpikir saat ini wilayah semua sudah hampir zona merah gitu ya. Tidak ada lagi yang tatap muka full gitu. Jadi paling tidak blended lah gitu ya, paling tidak blended. Oke, jadi yang kedua apa? Lakukan digitalisasi tadi, digitalisasi terhadap produk, proses, layanan, sumber daya pengawasan kita. Produknya misalkan apa? Laporan kerja kita, program kerja. Oke, alhamdulillah sudah ada buku pengawasan buku kerja digital dari APSI gitu kan, sudah ada BIMTEK-nya dan sudah banyak gitu kan. Alhamdulillah itu sudah menjawab. Prosesnya bagaimana ya? Kalau produknya daring nanti di digitalisasi